khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, itu awali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang selalu Allah berikan. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita mohonkan kepada Allah, semoga salat yang baru saja kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ada yang tidak sempurna, semoga Allah sempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada pertanyaan yang datang kepada diri kita, cintakah Anda kepada Nabi? Cintakah Anda kepada Rasulullah? Maka lidah kita akan langsung menjawab cinta. Namun ketika kita berani mengatakan cintakah Anda kepada Rasulullah? Cinta. Maka ketika kalimat cinta itu keluar dari mulut kita, maka ada 3 pertanyaan yang mesti kita jawab. Cintakah Anda kepada Nabi? Cinta. Ketika jawaban cinta itu keluar dari mulut kita, ada 3 pertanyaan yang mesti kita jawab. Pertama, cintakah Anda kepada Rasulullah? Cinta. Pertanyaan pertamanya, kalau Anda cinta kepada Nabi, berapa kali Anda berselawat kepada Nabi setiap hari? Pertanyaan pertama. Jadi kalau cinta ke Nabi, pertanyaannya berapa kalikah kita berselawat kepada Nabi dalam setiap harinya? Maka kalau bohong orang mengatakan cinta, baduto ngecekkan cinta, kalau orang yang kita cinta itu tidak pernah kita sebut-sebut, bohong tuh. Orang nyanyi aja dari buean dinyanyi itu, di mana-mana ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di kamar mandi ada dia, di mana-mana ada dia. Itu orang cinta kan macam tu, di mana-mana nampak ini. Nyasinana ada rasono, hadir dia. Maka orang yang cinta ke Nabi, salah satunya berapa kalikah kita dalam sehari berselawat untuk beliau? Makanya pertanyaan terus kita jawab. Aku cinta ke Nabi, ya barangkali yang mau berselawat ke Nabi dalam sehari. Kenapa? Karena orang yang cinta kepada Nabinya, salah satu tandanya al-iksar min dzikrihi, dia banyak menyebut Nabinya. Itu tandanya tuh. Maka salawat adalah penghubung antara kita dengan Rasulullah. Penghubung. Makanya maaf, coba lihat dalam Quran. Ayat yang berawalan ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Quran itu berjumlah 89 kali. Diulang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu ayatnya berulang-ulang 89 kali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu ayatnya pakai itu ya ayyuhalladzina itu 89 kali terulang-ulang dalam Quran. Dan umumnya ayat ya ayyuhalladzina amanu itu berada di awal ayat. Di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam di awal ayat. Tapi satu-satunya ya ayyuhalladzina amanu yang terletak di tengah ayat cuma ayat yang bercerita tentang sholawat. Maaf, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Itu ya ayyuhalladzina di tengah, dan di awal. Salat, Allah perintahkan kita salat, Allah enggak salat. Diperintahkan wak puasa, Allah enggak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita berselawat, Allah dulu yang berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada nabinya. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu. Maka Allah dulu berselawat, malaikat berselawat, maka Allah perintahkan orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu. Maka bersolawat itu perintah Allah. Maka orang yang cinta kepada nabinya, pertama, berapa kalikah kita bersolawat kepada nabi dalam setiap hari? Makanya kata Nabi kepada Imam Ali, Ya Ali, Ya Ali, labbaik ya Rasulullah, man salla alayya kulla yaumin wa lailatin mi'ata marratin. Kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku saban hari, setiap harinya, siangnya atau malamnya, siang malam dia berselawat kepadaku mi'ati rahmatin, di mi'ati marratin, 100 kali. Siapa yang berselawat kepadaku siang malam setiap hari 100 kali, wajabat syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka salah satu jalannya adalah perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya tuh kata Nabi 100 sehari, siang malam, dari pagi sampai malam 100. Indah lunas jawab. Atulah mahmed namun itu. Maaf kalau ketika ceramah saya salawat sekali, marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi sallallahu, itu saja lah. Itu maaf namanya tuh partisipan menurut. Maka kita berharap nih, maka usahakan sholawat nih minimal kata Nabi 100 hari. Makanya maaf, orang-orang salaf itu yang mana tuh? Zaman Nabi, sudah zaman Nabi itu para sahabat tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, itu masanya 300 tahun lebih kurang. Sejak zaman Nabi sampai tabi'ut tabi'in itu 300 tahun, itu namanya salaf tuh. Setelah zaman tabi'ut tabi'in sampai ke wakil namanya khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Salaf saja zaman Nabi sampai 300 tahun setelah Nabi mati, itu namanya salaf. Sajak zaman Abi tabi'ut tabi'in sampai ke wakil namanya khalaf. Orang salaf, maka orang-orang salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau mereka bersolat ke Nabi paling kurang dalam sehari 12.000 kali. Orang khalaf, nah, kan itu salaf tuh. Orang-orang khalaf itu ulama-ulama khalaf itu minimal orang-orang khalaf tuh berselawat 300 kali dalam sehari. Tapi ada ulama ketiga orang salaf, orang khalaf, dan ketika orang kalap. Orang kalap tidak do salawat sama sekali. Aku orang kalap wa subhanahu wa salaf ko khalaf ko kalap ko. Maka orang yang cinta kepada nabinya maka banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah yang panjang-panjang, yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Itu kalau 100 hanya semenit setengah. Kesarti kali hanya semenit setengah, tidak lama. Tapi kalau baringnya 100 itu kali baca doa abe kredit, panci berkredit, pariu berkredit, nasi kulkas berkredit, kompor berkredit, asal awak kredit lo lah. Tidak kalau 100 kali baca abe kredit. Sudah subuh 20, sudah luar 20, sudah asar 20, sudah maghrib 20, sudah isya 20, ada satu itu. Maka berselawatlah.
Maka selawat adalah penghubung kita kepada Rasulullah. Maka orang yang ngaku cinta ke Nabi, maka salah satu jawab pertanyaan, berapa kalikah Anda berselawat kepada Nabi setiap harinya? Maka makin banyak kita berselawat, itu menandakan makin tinggi pula kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini salah satunya nih, maka perbanyak berselawat. Minimal pagi-pagi itu sudah sembahyang subuh salawat dan juga seratwi selesai itu. Salawat sami ini nonton sinetron 2 jam daripada ikut. Masa salawat sami ini setengah nak lagi. Maka baca salawat tu yang pendek aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal seratwi sehari. Mudah-mudahan apa kata Nabi, wajabat syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku nanti, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dari ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, baik hari ini kita berada pada hari Ahad yang terakhir di tahun 2024. Insya Allah lebih kurang sekitar 2 atau 3 hari lagi tahun 2024 ini akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan masuk tahun 2025. Menyebut pergantian tahun Masehi, ada orang awak yang terlalu fanatik, terlalu keras, sampai ngecek jadi baca-baca lo tahun baru 2025, 2025 kok jadi baca-baca lo itu ndak tahun baru awak tu ndak pelandu tu dibaca-baca. Ada yang fanatik begitu, mengejek ndak usah tahun baru awak, tahun hijriah itu tu ndak tahun orang awak tu kai baca-baca tu. Maaf, ini orang kagak ngerti, orang ndak ngertinya. Kenapa? Dalam kehidupan kita beragama, bukan sehari-hari ini, beragama. Dalam kehidupan beragama 2 kalender ini kita pakai. Tidak bisa bantah. 2 kalender ini kita pakai. Kalender Hijriah, kalender Masehi. Keduanya kita pakai dalam beragama, bukan dalam keseharian. Beragama kita pakai. Maaf, bilo Ramadan itu bulan Hijriah, tahun Hijriah tuh. Bilo Syawal no Hijriah tuh. Bilo Rayaji Hijriah tuh. Itu kalau pakai jo puaso, jo rayo, itu hijriah. Boleh Nabi hijriah, bila Isra Mi'raj hijriah tuh. Tapi kalender Masehi kita pakai dalam menentukan waktu sholat. Itu kalender Masehi itu. Enggak kalender hijriah tuh, jambara sembahyang subuh, jambara dua. Jambara muga asa, jambara isa itu pakai sistem perhitungan kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Kenapa? Kalender Masehi itu hitungannya bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Dalam setahun 365 hari. Kalau kalender Hijriah itu bulan mengelilingi bumi. Dalam setahun 350 hari. Maka untuk sholat kita sistemnya bukan perhitungan bulan, tapi perhitungannya matahari. Maka dinamakan kalender masa ini kalender Syamsiah. Kalau kalender Hijriah dinamakan kalender Al-Qamariyah. Maka ketika kita jadwal sholat subuh, jam mana subuh? Subuh itu saja tabi fajar sampai terbit mata, itu waktu subuh tuh. Jadi tabi fajar sampai tabi matahari itu jam waktu untuk sholat subuh. Zuhur saja tergelincir matahari dari istiwa. Istiwa itu matahari di tengah bumi. Tergelincir dia masuk waktu zuhur. Bila api waktu zuhur sampai bayang-bayang samu tinggi no badan. Habis itu 2. Waktu asar saja bayang-bayang sepanjang badan masuk asar. Sampai bila? Sampai tabanam matahari. Maghrib masuk. Tabanam matahari masuk maghrib. Maghrib waktunya saja tabanam matahari sampai hilang mega merah atau safak merah di barat.
ilang sa pamerah tu api wa ketemu gari masuk Isa wakatunya saja habis masuk ke ilang sa pamerah, maka sampai terbit fajar itu waktunya salat Isya. Dan itu adalah sistem perhitungan kalender Masehi. Jadi kedua kalender ini kita pakai nih, bukan dalam keseharian, dalam beragama malah kita pakai. Maka kedua-dua kalender ini tidak bisa katakan awak tidak sesuai dengan namanya, mah silahkan aja. Tapi yang penting sistemnya kita pakai, sistem perhitungannya kita pakai. Maka karena dia kita pakai dalam beragama, maka layak pula lah kita jadikan ini sebagai momentum ganti tahun ini, sebagai maaf waktu untuk kita merenung. Bapak Ibu, 2024 nih akan pergi nih. Orang Magalih, maaf orang Magalih lah contoh. Kalau orang yang Magalih lah tiba akhir tahun namanya baretong. Apa baretong tuh? Baretong orang di Gadai. Detong galih seluruhnya. Sudah detong di kumpulan detong galih nan Nabi, galih nan tinggal ko detong. Selama setahun ko detong seluruhnya barang galih nan ko nan tinggal, ko detong lah. Pas detong, sekonyo akhirnya dah disimpulkan. Setahun kini manggalih ko, bauntuang ko, atau pulang pokok ko, atau rugi. Kalau bauntuang, barang untuang no. Sakete ko, banyak sangai ko, balipe ko, atau balipe tak pulai. Sudah balipe? Tak pulai no. Itu kalau bauntuang. Kalau rugi, barang rugi no. Sakete ko, banyak sangai ko, atau maaf, atau indah untuang indah rugi pulang pokok, itu namanya baretong. Maka ketika di akhir tahun kita juga diajarkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah nanti di akhirat. Maka akhir tahun kita nak baca tahun apanya, pokoknya yang 2 tahun ini kita pakai nih, kalender Gregorian kalender dengan kalender Hijriah, kedua-duanya kita pakai. Maka kita jadikan akhir tahun ini untuk merenung. Ada yang direnungkan. Maka maaf, di akhir tahun ini, ketika tahun kau gapai meninggalkan kita, maka coba ingat yang dua. Ingat dua dan lupakan yang dua. Jadi di akhir tahun ini coba ingat nan duo, lupakan nan duo. Satu, ingat yang dua. Mana duo nak kena ingat? Pertama, di akhir tahun ini coba kana-kana, coba ingat balik. Ada kana. Pertama, kanalah segala dosa yang pernah kita kerjakan. Maaf, setahun kini dosa asen rasul na bakarajukan dosa setahun kini. Maaf, dosa ka suami, dosa ka istri, dosa ka anak, dosa ka orang gaib, dosa ka tetangga, dosa ka orang kampung, dosa, maaf baca semuanya. Itu dosa ke manusia, dosa ke Allah, barang lu dosa cokana-kana. Maka di akhir tahun karena dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Supaya apa? Supaya ketika takana dosoko, maka takanalah dan tibolah semangat untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kalau nak takana dosoko, nak takana lo untuk bertaubat itu. Maka yang pertama ingat semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun ini. Itu kana-kana. Dosa dan kalaki dan barai, dosa dan kabini dan baai, dosa dan kanak dan baa, dosa dan katetangga dan dosa dan karunggaik dan dosa dan orang kampung dan ala dosa barala banyak dosa dan setahun kini gua. Maka kana-kana dosa kembali. Kenapa? Karena kita ini pasti kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam khata, bersalah. Tidak ada yang tidak wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang cepat bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang pertama takana dosa, apa maknanya kita kalau takana dosa? Maka ada
istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Makanya salah ke Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Maka akhir tahun ini coba tanya-tanya diri kita, baralah dosa dan kesalahanmu setahun kini kuna dan kerajukan. Maaf, makan piti haram barakali den. Makan ratu haram barah banyak. Maka kadang-kadang maaf dalam kehidupan kita ini ada saja dosa-dosa ini yang kadang tanpa kita sadar terjadi. Kadang dosa dalam bentuk ucapan, kadang dosa dalam bentuk perbuatan, kadang dosa dalam bentuk memakan harta-harta yang tak jelas halalnya, malah kecuali namanya kini abu-abu. Kalau hitam jadi hitam, kalau putih jadi putih. Kok kejakan hitam indah, kejakan putih indah, anak mono abu-abu. Kalau dalam bahasa agama namanya syubhat namanya. Syubhat. Wa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustasyabihat. Maka di antara yang halal dan haram itu ada namanya mutasyabihat. Ada yang ragu-ragu itu, yang abu-abu antara halal dan haram. Kadang-kadang maaf kita terjebak kepada hal-hal yang seperti ini, antara haram diindak. Kejakan haram entah, kejakan halal entah. Tapi soalnya kalau ada antara ragu antara halal haram, dak ma yuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak ragu. Maka yang syubhat nih tinggalkan, apalagi yang haram. Yang syubhat aja udah disuruh meninggalkan, apalagi yang haram. Maka tanya diri, kadang-kadang mengecek, awak kan ditanya besok di akhirat bu. Kita tanya ya, besok di akhirat ada salah satu yang harus kita pahami apa? Orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu siapa? Siapa yang disebut orang yang mukallaf? Mukallaf. Ibu, wala mukallaf kira dulu. Alah ya, ada mukallaf. Mukallaf apa tanda mukallaf? 4. Ciri mukallaf itu 4. 1. Orang mukallaf itu tanda pertamanya baligh. Itu mukallaf baligh dulu. Ibu udah baligh kan? Enggak baligh. Oh, bayo kan. Enggak baligh tuh bayo. Baligh itu mukallaf tuh. Apa ukuran baligh tuh? Pertama, umurnya udah 15 tahun ke atas. Sudah bukan baligh tuh. Maaf, baik laki-laki atau perempuan, kalau umur dia limo balik kate sudah balik. Kalau nyong kejurusi, kalau jam hari umur sabalik datang bulan, umur sabalik itu baliknya. Jadi maaf, limo balik itu usia paling talai. Jadi kalau ada ibu, maaf nih perempuan, umur 10 datang bulan, umur sabalik datang bulan. 2 balik datang bulan, 3 balik ada yang 4 balik ada. Lali mo balik dah datang bulan no. Dek lali mo balik walaupun belum datang bulan dia dihukum sudah balik. Kenapa? Umurnya sudah 15. Tapi kalau umur 10 datang bulan, dia umur 10 itu baliknya. Itu ukurannya. Jadi kalau umur pada lain balik, kalau datang tandanya cepat, mampu capek itu baliknya. Laki-laki baliknya sama 15 kalau di umur. Tapi umur 3 balik, lah berubah suara no. Misalnya kita come on. Gini, come on. Itulah balik tuh. Umur 3 baliknya. Maka orang mukallaf itu yang pertama balik dulu. Yang kedua, orang mukallaf itu akalnya sehat akalnya. Kalau sakit dah, akal sakit dah tuh. Maka orang gilo batilannya oke di laman gue udah so. Orang gilo udah semayang udah dosa, orang gilo udah puasa udah berdosa. Betul, akalnya nggak sehat, bukan mukallaf dia. Maka orang mukallaf itu yang kedua akalnya sehat akalnya mukallaf tuh. Baligh dia akal sehat. Yang ketiga tanda orang mukallaf tuh maaf sejak dari kecil matanya telinganya normal. Kalau pakak saja ketek jelaya pakak
Kenapa? Agama tuh masuk melalui dua. Kalau ndak mato, talimo. Kini nanduo ko ndak berfungsi dinyo, maka ndak mukallaf dia. Dari ketewa. Tapi kalau lo buat pepuluh apakah lo tuh lalai di situ itu. Tapi dari ketek no pakak sejala iya buto yo pakak yo tidak mukallaf. Kenapa? Anu kali ajaran keno. Mengecek yo keno, no pakak. Di contohan, betul ani jadi no. Maka orang yang dari kecilnya udah buta, udah tuli, itu tidak mukallaf. Tapi kalau lah umur 30 kate, lah tua muka pakak, itu tidak lain itu mukallaf juga. Kenapa? Nyolah pakak itu datang dia. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, orang mukallaf pun boleh dakwah sampai dakwah kenyo, sampai pengajian kenyo. Kalau zaman kini, kalau ndak yo kas ngecek no, maka nak sembahyang pak, ndak sampai dakwah kalian pakak anu muda tu. Ndak sampai yo dakwah ni lamun komik kare no. Ape kalau sambuah no YouTube no banyak gini na. Bukan mela YouTube itu pengajian Messi no. Amang ngecek no, ndak sembahyang aku, ndak sampai dakwah kalian apakah tu itu nya. Artinya apa? Maka orang mukallaf pun patuh balik ia akalnya sehat, maaf panca inderanya bagus, tidak terganggu. Yang keempat sampai dakwah. Maka orang mukallaf nih nanti di akhirat akan dihisap. Akan dihisap kita tuh. Akan dihisap. Dan hisap itu tidak tanggung-tanggung, itu berat tuh dihisap tuh nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat dihisap, mengecek di dunia kini bisa awak. Kalau di dunia kini dihisap, masuk ke pengadilan, ada pengacara anak kalibayi Hotman Paris Hutapea, di SEO pengacara Santiang untuk membela awak di pengadilan. Dek Santiang pengacara bisa menang no aturan masuk penjara, bisa bebas bantu di Santiang pengacara no. Tapi di akhirat kita akan masuk pengadilan Allah yang hakimnya Allah. Atau ndak bisa ngeles ke orang ini, ndak bisa pandai-pandai dong. Ketika dunia kini bisa pandai-pandai, udah akhirat itu pandai-pandai ada situ. Di dunia kini bisa ngecek, ang pandai-pandai yang mamang nih, mamang itu lain tuh pandai-pandai yang nih. Kalau di akhirat ini sama kan pandai-pandai yang Tuhan Yesus ini, nah amun itu loh. Nah saya Tuhan kan dicari kalau ada situ. Maka nanti di akhirat kita akan dihisap dan pengadilannya Allah yang menjadi hakimnya. Di dunia dulu makanan itu haram ya. Mau Tuhan, catatannya ada nih, Tuhan. Tuhan, kata haram ya. Di dunia kan, ya kan. Oh iya. Dulu satu dapat sembako ketika pemilu dulu. Nah Tuhan. Arpe bare Tuhan, batarimo. Yo tulang dua tulang saraki kan ada di Tuhan. Ada tulang sakit, tulang sakit ada Tuhan. Batarimo ora ada ini. Maaf nih, bertanggung jawab nanti di akhirat. Jangan main-main. Dan di dunia ini bisa ngeles, bisa beralasan. Awak kan tidak ada tulang sakit do, rumah tukang merubah tulang sakit do. Saya ngecek jam tuh. Di akhirat coba tuan pakai itu isu di akhirat. Kalau Santiago pakai itu jaga Tuhan, dua tulang sakit kan ada Tuhan. Mana tulang sakit Tuhan dua ada loh. Allah nggak bisa ditipu. Di dunia ini bisa ngeles, bisa balasan iko segala macam. Oh mantun, bisa dituan. Allah nggak bisa dituan bisa. Adil nak kamu tahu ini Tuhan. Maka hati-hati. Maka maaf, kadang-kadang kita nih dalam kehidupan inilah dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Akhirnya apa? Nah itu makanya kita berdosa sangat banyak. Baik dosa ke Allah atau dosa ke manusia. Maka di akhir tahun ini kita coba metode deh banyak banana dosa dan selamu ke dosa ke Allah, dosa ke manusia, dosa makanan atau Arab, dosa ikut banyak dosa. Maka semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan tuh, maka di akhir tahun ini coba kita pikirkan dan cepatlah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunkan salahmu ya Allah, ampunkan dosamu ya Allah. Maka
sekarang. Salah ke Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Maaf Bu, kalau ada hak manusia bandian. Tapi kalau ada yang langsung urusannya dengan Allah, langsung ke Allah. Maka dosa bukan dua, ada dosa ke Allah, ada dosa ke manusia. Maka dosa ke Allah bisa langsung ke Allah. Pak istighfar aja. Imam Ahmad bin Hijaz Al-Fashani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan beliau katakan, di awak kau banyak dosa, awak banyak dosa. Maaf nih besok tanggal 1 Januari hari Rabu itu bertepatan dengan 1 Rajab. Jadi 1 Januari sekaligus 1 Rajab. Maka kita akan berada di ujung Zulmadil akhir dan setelahnya Rajab. Maka Rajab itu salah satu dibukakan pintu keampunan luar biasa Allah bukakan di bulan Rajab. Maka Imam Ahmad bin Hijaz Al-Fashani dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan beliau bilang, maka sejak bulan hari ini sampai nanti bulan Rajab perbanyak istighfar atas segala dosa kita. Maka bacalah istighfar. Istighfarnya beliau ajarkan, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ampunkan dosaku ya Allah. Warhamni, sayangi ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Kata beliau, baca 70 kali subuh pagi dan 70 kali sore. Pagi 70, sore 70. Baca, kenapa? Kita ini banyak dosa. Maka di akhir tahun ini, pertama, karena dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. 1, kalau tak karena dosa, bertaubatlah. Salah ke Allah minta ampun, salah ke manusia minta maaf. Yang pertama. Yang kedua, setelah karena dosa, nan kedua, kanalah kebaikan orang kepada kita. Jadi karena itu kurang kawat supaya awakku pandai berterima kasih ke manusia. Kata Allah, tidak dianggap orang yang berterima kasih kepadaku kalau dia tak berterima kasih kepada orang yang karena dia mendapatkan nikmatku. Maka kalau tidak pandai, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Tiapa yang tak bersyukur ke manusia, maka tak bersyukur kepada Allah. Maka karena perbuatan kebaikan orang kawak karena seluruh di apa tuh dulu ketika anak dan kamu masuk sekolah piti payah untuk masuk sekolah piti nak ada anak kamu masuk sekolah juga asal taruh biayanya kadang di apa tu dulu malah pangi dia dipinjam lah dan piti untuk masuk sekolah anak dia itulah jasa apa tu ya Allah, terimalah amalnya, ampunkan seluruh dosanya ya Allah. Maka karena kebaikan orang supaya tiba terima kasih ke orang. Maka karena kebaikan orang karena maka na dua ko nagadi kana di akhir tahun kana na dua ko kana dosa kana kebaikan orang ko nagadi kana dua ko kana dosa kana kebaikan kita, kebaikan orang kepada kita. Kana kali nan dua ko. Tapi ada dua lo nan kali lupakan. Kana nan dua lupakan nan dua. Ada dua nan kali lupakan. 1, lupakan dua. Atau lupakan salah orang kawan. Aku nak balik melupakan salah orang kawan. Oh, iko baik sangat. Perlu perjuangan. Kadang mah mengecek bu, ikulah nampaklah susah melupakan salah orang kawan. Kadang di setan ikul na di kana no. Lah ini lah kanang na tiga tersono, tapi di setan di kana nampak apa jatuh. Aja setan takana dulu karena ini kurang ajar. Di kana setan. Sibuk di kana setan dewa capek istighfar. Kalau kana setan astagfirullah ya Allah. Kan lupa. Coba istighfar. Kenapa setan tuh yang sahu bainahum? Mereka ingin di antara kalian itu terjadi permusuhan. Itu kan setan tuh. Maka di kana-kana tuh salah orang tuh kawan. Salah sana tuh nak takana dulu tuh ha. Lama deh itu waktu doang anu awal lu diburu lu ditakana di kau dulu. Di kana di setan dia. Iyo banyak pelera ada urusan doang dia. Makanya lupakan salah
awak-awak maaf, kita manusia ini kan orang yang lemah nih. Jadi awakku kadang-kadang memang nan paling susah itu kan itu. Nak katuju dua main kan dalam hidup kan orang awak kan ada punya moto. Moto orang awak jangan kalah podo men paham din. Itu moto orang awak tu jangan kalah podo men ndak paham din. Sampai kota mau lo dengan masalah dosa dengan masalah kesalahan. Sampai macam sampai orang awak jangan kalah podo men paham din. Gua orang awak jangan kalah dengan seri sini paham no. Kalau campaknya selalu kalaman wa, campaknya selalu kalam media ini. Pacahnya pot bungo wa, ramu lo pot bungo no. Dipacahnya kan jadi rumah wa, di ramu lo kan jadi rumah no. Kalau ibu ko balik membalik sendiri, tentu kalau jadi aja apa? Itu jilid lo jam tu. Nabi lo selesai dengan gitu. Artinya apa? Lupuan salah orang, lupukan. Barek ya barek pasti, tapi maaf. Inilah yang luar biasa. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha fajru Allah. Siapa yang mau maafkan dan mau berdamai, itulah yang paling besar pahalanya. Maka ketika takana doa salah orang tapi istighfar astagfirullah. Jangan dikarenakan dosa, jangan dikarenakan aja Pak astagfirullah. Makanya dikarenakan. Maka salah orang maafkan. Dah ingat, dah lepaskan aja. Biar jadi ingat ini. Kadang-kadang itu tiba sakit tiba dia. Memang berat nih perjuangan, tapi mau usaha buat melupakan. Nih 2, 1. Yang kedua nih, lupakan salah orang. Dan kedua lupakan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Nah, jadi baca-baca jauh. Kadang orang awak kan tagi ya. Teh dari mana teh cakap teh? Dari sini. Lalu kau masih no teh cakap. Yo lalu dari sini cakap. Lain nampak anak no pakai baju kuning-kuning 2 orang gadis-gadis itu. Lain. Batun. Itu awak bagian baju deh teh. Ngai baca-baca itu. Abi nampak no. Biar mela. Jadi baca-baca. Jadi kebaikan awak barang bagi orang mana orang jadi baca-baca. Kadang orang awak kan inilah den salut anak sanur bah cela den nangis nanti gini tiba dulu yo bana susah hidup no payah teh ande untuk kamakan payah kini cela detik alhamdulillah latigo kadai no tide yang ni tide detik ila sanang hidup no latigo kadai no tuang wala orang gaib ni sanang kini dulu de ibu mencari untuk makan mempayah untuk sehari payah kini alhamdulillah latigo kadai no de yang ni tide detik yang karena udah itu kan rancak tuh. Anda nawak alhamdulillah ya dari kau mudah-mudahan makin itu rancak merasa kino sampai nanti. Tapi kadang-kadang itu sudah baca orang jam tuh. Latigo kadai kini detik de ange tidak detik. Kejadian. Dia tak kenal kau, dia tahu kau dah. Ano tigo kadai no de kau, dia tentu di kau sianan minjam modal dengan dulu kau bagi modal di kau. Kalau ndak den minjamkan modal deh kau jual kau pokok deh kau bisa nyerap ya kau mau itu abi balono jadi baca-baca biasalah dibaca orang DT tigo kadang DT alhamdulillah mudah-mudahan bertambah juga ke rasa kino bertambah juga kadang bertambah rajin juga bertambah ibadah ibadah no ke Allah mudah-mudahan walaupun awal dan bantu jadi baca-baca tapi dia akan tak tahu dan tak lama rasulullah. Dah lama rasulullah kurang afdol tersesuai. Kadang akau tak tahu itu iko nak minjam modal apa? Den minjam itu. Kalau tak den minjam kan tak punya rapi ini di kau tu kan den minjam modal. Lati bawa sombong buat jadi nanti. Malah suawak nama dia rasa kino. Padahal itu dari Allah cuma lewat tangan awak modalnya. Dah jadi baca-baca. Maka beramal tu jangan disebut-sebut ikhlas. Kenapa? Ikhlas tu tidak disebut-sebut. Jadi baca-baca kadang orang awak kan tagihan tu. Nampak pantuli tu merek wakaf tu wakaf infak kan tu. Hamba Allah sekian. Kenapa komentar itu? Dan kadang-kadang heran dan orang saji itu. Wakaf 9.000 no belo hamba Allah 9.000 hamba Allah 9.000 ngeh Pak Den hamba Allah mati ibu hamba Allah 9.000 bas belo hamba Allah bahkan sampai namu
namo itu 50.000, amai haji itu 50.000. Bagaimana namo itu? Coba deh. Enggak ada orang itu daripada tinggu itu hamba Allah itu ada kecil-kecil kurang deh. Setelah aku menganak kecil setelah itu. Gaya macam tu. 5.000 no belan namo, 5.000 belan namo, 10.000 belan namo. Tu ah. Nah sejuta hamba Allah tu dan kecil-kecil kurang deh. Setelah aku nak kecil ke setelah itu. Maaf nih rusak amal kita. Maka kana salah wa, kana jasurang, lupakan enok lupakan amal baik kita dan lupakan kesalahan orang kawan. Maka artinya apa? Kalau ingin manusia terbaik, maka jadilah manusia-manusia yang banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita supaya kita segera bertaubat dan banyak mengenang kebaikan-kebaikan orang supaya kita pandai bersyukur dan lupakan semua kebaikan kita supaya kita menjadi orang yang ikhlas dan lupakan semua kesalahan orang kepada kita supaya kita menjadi orang yang pemaaf. Maka itu orang-orang yang terbaik. Maka akhir tahun ini kita jadikan ingat yang dua, lupakan yang dua. Ketika tahun 2024 akan pergi meninggalkan kita, maka ingat kesalahan kita, bertaubat kepada Allah, ingat kebaikan orang, berterima kasih, bersyukur sudah boleh, berterima kasih ke Allah, berterima kasih ke manusia, berterima kasih kepada Allah. Yang ketiga, lupakan kebaikan orang, kebaikan yang pernah kita kerjakan supaya kita menjadi orang yang ikhlas dan lupakan kesalahan-kesalahan orang kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang mau memaafkan. Maka kalau sudah menjadi orang yang pemaaf, orang yang ikhlas, orang yang pandai bersyukur, orang yang segera bertaubat, ini orang-orang yang terbaik. Bersyukur, bertaubat, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang ikhlas, inilah orang-orang yang terbaik. Maka oleh karena itu, akhir tahun ingat yang dua, lupakan yang dua. Terakhir, setelah kita ingat yang dua, lupakan yang dua, maka untuk menyambut tahun baru 2025, maka salah satunya tasbitul ibadah, mantapkan, perkuat, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab batuka tahun umur bertambah, jatah berkurang. Batuka tahun umur bertambah, jatah berkurang. Artinya apa? Jatah waktu tinggal di bumi Allah kok berkurang setahun lagi. Artinya kita setahun lagi makin dekat dengan kubur kita. Jadi kalau ibu-ibu petangko umur misalkan ditetapkan 63 sama Nabi, kini dah berkurang lo petang umur 62, kini dah berkurang lo setahun, lah tinggal 61 tahun, 60, tinggal setahun lagi, artinya setahun lagi itu di dunia ni, aja lo itu, apa banyak mana ibadah ni. Kalau petang umur 63, kini lah umur 62 tahun, sabaleh bulan 25 hari, ada 5 hari itu. Jadi awal tahun bisa mati nanti. Mau nama nak kena kuih nak cuma taka-taka no nampak lain nampak ni. Lain dan rumah-rumah agak lain nampak ni. Entah sampai di tujuan tu kayak nampak ni. Artinya apa? Kita yang jelas jatah kita hati hari ko makin berkurang dan maaf kita semua pasti akan mati. Maka salah satunya menghadapi tahun yang akan datang, tahun baru, maka tasbitul ibadah, mantapkan ibadah. Salah satunya apa? Salah satunya salat dan 5 kali sehari semalam kita jaga baik-baik, kita sempurnakan baik dari segi waktunya, dari segi cara melaksanakannya. Kita jaga sholat kita baik-baik. Kenapa? Karena inilah ibadah paling pokok dalam Islam, ibadah paling tingginya. Ibadah wajib paling tinggi, sholat wajib. Ibadah sunat paling tinggi, sholat sunat. Tidak ada yang mengalahkan itu. Maka ketika kita akan ditinggalkan masuk tahun baru, maka kita usahakan meningkatkan kualitas sholat kita. Mungkin selama banyak yang terlambat sholat, sekarang kita usahakan tidak terlambat lagi. Apa-apa ada yang barangkali cara kita sholat masih ada yang masih kurang-kurang, kita
salat kita ini makin baik dan makin sempurna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, kata Nabi, amal pertama yang akan diperiksa oleh Allah nanti di akhirat bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan zakat, tapi yang pertama diperiksa kata Nabi salatuhu, salatnya. Fa iza saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, itulah orang yang beruntung, itulah yang menang. Wa iza fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, itulah orang yang sia-sia, itulah orang-orang yang rugi. Nah, maka oleh karena itu kita jadikan akhir tahun dan menyambut tahun baru sebagai hari untuk kita meningkatkan kualitas sholat ibadah yang kita kerjakan. Ibu-ibu mau saya terapkan, cobalah sekali-sekali cari Quran ko balik labat tu ada Fatihah bu cedek. Kenapa? Dalam sholat nih ada 5 bacaan yang rukun. Yang 5 ini tidak boleh salah bu. Jangankan tinggal, salahnya tidak boleh, batal sholat kalau yang 5 itu kan. Yang 5 tidak usah tinggal, salahnya yang 5 ini batal sholat. Kalau batal sholat sama dengan tidak sholat. Yang 5 ini nggak boleh lupa, yang ada salah yang 5 ini. Mengingat jangan lupa dan salah dan 5 go. Jangan tinggal, salah mana boleh. 5, 1 takbiratul ihram, tak boleh salah. Tak boleh salah. Ini banyak yang salah nih. Takbiratul ihram nih. Imam-imam tuh barang banyak yang salah tuh takbirnya. Maaf, tapi tidak dengar alhamdulillah. Tapi daerah bagian Mesir itu banyak tuh. Kadang-kadang lagi gaib jadi imamnya takbirnya Allahu Akbar. Barnya panjang, salah, batal salatnya. Allahu Akbar, yang panjang cuma Allah saja. Barnya pendek, A-nya pendek. Allahu Akbar. Nah, kayak Allahu Akbar. Panjang kan taruh. Batal salatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar panjang barnya, Allah tuh tabuah. Kurang aja Allah kenyang tabuah. Hati-hati tuh. Maaf nih, bar tuh tidak boleh panjang. Banyak tuh ya. Bagian sinan tuh kemarin tadi Jumat malam, kamu ngaji di Panampuan. Itu ada tuh udah yang sedang ngaji duduk-duduk yang mau mana nanya-nanya ikut soalnya. Oh Ustaz, di kampung ada apa tuh jadi imam lah di tagah dan kecengnya mau pak tuh kalah apa ketika takbir apa panjangnya kalau ibarat salah lo. Dah mau merubah Ustaz. Ang na sekolah ada nang tunjukan ini. Dia na sekolah dari SD tamai na sana, tapi dia menunjukkan wa ang na sekolah ada nang tunjukan ini. Itu Ustaz, padahal memang salah Ustaz. Ya enggak salah berjamaah dengan dia. Kenapa takbirnya salah? Udah salah takbir itu batal salat. Kenapa? Dia rukun, enggak boleh salah. Takbir atau yang itu rukun, enggak boleh salah. Yang kedua, enggak boleh salah takbir yang kedua rukun yang enggak boleh salah setelah takbir atau ihram. Yang kedua Al-Fatihah, enggak boleh salah. Hurufnya enggak boleh bentukkan, tasdiknya enggak boleh tinggal. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin tasdiknya sampai balik buah, enggak boleh tinggal. Tinggal satu batal salatnya. Maka caliak-caliak aduh ndak nantikan tasdik baca Fatihah. Hanya tasdik itu artinya melekat. Tasdik itu artinya melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah, batal salatnya. Ndak bisa main-main. Makanya betulkan Fatihah kita nih. Kadang tasdiknya 14 tidak boleh, tinggal satu batal sholatnya. Fatihah tuh nggak boleh salah. Makanya mau saya sampaikan apa-apa tuh di bagian musalah. Apa kalau Fatihah apa ndak batu jangan monyo-onyoan badan lu maju jadi imam kempung. Kadang nang gaya-gaya pun ndak tentu no gaya dan pangan, ndak gaya dan yang lain. Dan toko masyarakat yang pun ndak perlu toko masyarakat kalau ndak batu Fatihah jadi imam lo. Batal salat jamaah nih. Kenapa? Jadi imam tuh sabalik syarat sah jadi makmum. Sabalik syarat sah jadi makmum. Salah satu syarat sah jadi makmum tak
boleh berimam dengan orang imamnya ummi. Imamnya ummi. Ummi itu apa? Orang yang tak betul bacaan Fatihahnya, itu ummi namanya. Di mana batuannya? Satu, di bidang makhrajnya tak betul. Yang kedua, yang masuk ummi imam nih, ndak boleh berimam dengan imam yang cadel. Cadel itu bahasa awalnya teloh. Ndak pandai baca ra, ndak pandai baca r. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndak alhamdulillahi rabbil alamin. Ndak Arab do rab dibaca. Dia ndak pandai baca r, baca ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndak boleh jadi imam walaupun buya gadang. Buya gadang no, tapi teloh nggak boleh jadi imam. Orang teloh boleh jadi imam kalau makmum teloh lo serono. Boleh jadi imam. Itu syaratnya tuh. Baca Fathul Muin lagi. Artinya apa? Nggak boleh orang teloh jadi imam. Kalau masih ada orang yang lurus bicaranya, nggak boleh jadi imam. Walaupun buya gadang, nggak boleh jadi imam. Maka orang teloh boleh jadi imam kalau makmum teloh lo serono. Boleh tuh. Ikut teloh lo serono. Yang kedua, orang yang masuk yang boleh jadi imam masuk ummi itu apa? Yang ketiga, yang tidak bisa baca ain. Tidak bisa baca ain. Udah baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini enggak alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin. Udah ngalamin no ngalamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah tanya orang, apa? Ngalamin Pak baca kok alamin dan ngalamin do. Agak apa tuh? Mau jual ngalamin, podo ngelamun. Itu masalah lu kalau ngelamun. Batal sholat. Nggak boleh jadi imam orang yang nggak bisa baca ain. Apa lagi? Nggak boleh jadi imam orang yang nggak bisa baca zal. Za. Dijual aku za a'udzu. Tidak. A'udzu billah. Udah a'udzu billah itu a'udzu billah. Nggak boleh jadi imam. Nggak boleh. Maka nggak gampang jadi imam tuh. Makanya maaf, Fatihahnya harus betul. Kalau salah Fatihahnya, batal sholat. Nih, 1, 2. Yang ketiga, rukun bacaan dalam sholat setelah takbiratul ihram, Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir nih berangkai dengan yang keempat, sholawat Nabi. Nah, itu serangkai tuh. Jadi tigonya dan kampeko serangkai, yaitu tahiyat akhir. Nama tuh yang wajib 5 bacaan kalau tahiyat yang wajib tuh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 1. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4. Yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu rukun. Enggak boleh tinggal, enggak boleh salah. Salah rukunnya batal sholatnya. Maka baca tahiyat tuh batuakan tasdiknya 2. At-tahiyyatu. Ditanya ada tasdik, dianya ada tasdik. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Dari at-tahiyyatul sampai Allahumma shalli ala Muhammad, tasdiknya 21 buah. Enggak boleh tinggal. Kenapa? Rukun. Enggak boleh tinggal. Maka 4 nih. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, sholat Nabi. Yang kelima, rukun tuh salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib, rukun. Itu rukun. Ke kiri itu sunat, ke kanan itu wajib. Maka rukun yang 5 tuh nggak boleh salah yang 5 nih. Jangankan tinggal, salahnya nggak boleh. Kalau salah batal sholatnya. Maka di awal tahun nih, di akhir tahun nih kita coba cari-cari. Nalimoko dulu preso nalimoko laba tu nalimoko lah modal tuh. Oh, awak nak dapat bacaan tasbih rukuk Ustaz atau mana? Mabar sah salatnya. Ndak baca tasbih juga sah. Atau mana semua yang tuh? Mabar sah semua yang tuh. Kenapa? Tasbih itu rukuk, sujud yang tidak bacanya sunat hayat. Sunat hayat itu tidak dibaca nggak apa-apa, sholatnya tetap sah dan tidak perlu tambah sujud sahwi. Kenapa? Dia sunat hayat. Tapi kalau yang 5 tadi tinggal batal sholat.
nggak bisa enggak. Makanya maaf, mau saya sampaikan, sholat ini jangan main-main. Kenapa? Ini ibadah paling menentukan. Kalau baik sholatnya, baik yang lain. Kalau rusak sholatnya, rusak yang lain. Maka di akhir tahun, di awal tahun nanti, maka kita tasbitul ibadah, kita mantapkan kualitas ibadah kita, sehingga mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita bernilai baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024 yang akan pergi meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Ya.